Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai hingga masa keruntuhan kerajaan tersebut. Pada awalnya, kerajaan ini adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan pra-Islam yang sudah ada sebelumnya. Nazimuddin Al-Kamil adalah laksamana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha di Aceh dan mendirikan kerajaan di Pasai. Setelah Nazimuddin Al-Kamil wafat dan Pasai dikuasai oleh Laksamana Johanjani dari Pulawai, dinasti Mamaluk yang menggantikan dinasti Fatimiyah berniat untuk merebut kerajaan pendahulunya. Selanjutnya, sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia pada abad ke-13. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kemudian masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir kedua yang bertakhta hingga tahun 1349 Masehi. Dikutip dari situs resmi pemerintahan Provinsi Aceh, Ibnu Battuta pernah mengunjungi Samudra Pasai pada era ini. Samudra Pasai berdagang lada sebagai komoditas utamanya dan berperan sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan kerajaan Islam ini mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas, dirham dengan komposisi emas murni 70%. Selanjutnya, agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh sendiri sangat mendukung perkembangan agama Islam di dalam kerajaannya. Ia membangun banyak masjid, sekolah agama, dan pusat pengajian Islam. Hal ini membuat Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat kebudayaan Islam di Asia Tenggara pada masanya. Seni dan budaya di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Islam di Asia Tenggara pada masanya. Banyak seni dalam budaya Islam berkembang di dalam kerajaan ini, seperti seni kaligrafi, seni ukir, dan seni arsitektur. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki sastra dan puisi yang ditulis dalam bahasa Arab. Salah satu karya sastra terkenal dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, sebuah kisah tentang sejarah Kerajaan Samudra Pasai yang ditulis dalam bahasa Melayu. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai terbagi menjadi dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Konflik internal di lingkungan istana disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Pasai. Konflik ini telah muncul sejak akhir abad ke-14 Masehi. Faktor eksternal. Serangan Kerajaan Majapahit dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara Islam di Nusantara 2005, karya Slamet Muljana. Majapahit menyerang Samudra Pasai pada tahun 1345 hingga 1350. Penyerangan Majapahit didasarkan atas perlakuan tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri kerajaan Majapahit bernama Raden Galuh Gemerencana. Dan sekian penjelasan tentang Kerajaan Samudra Pasai dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.